Bab 95 kamu besok tidak perlu masuk kerja lagi. Meskipun Hawik dan yang lainnya masih tidak percaya, tapi ketika melihat Satpam sedang berbicara menggunakan walkie-talkie-nya, mereka tetap diam tidak bersuara. Karena mereka merasa, Satpam tidak mungkin berani bercanda dalam hal ini. Apa mungkin Valentino yang berpakaian sederhana seperti ini, benar-benar adalah Tuan Wijaya yang dikatakan oleh Satpam tersebut? Tuan Wijaya selaku tamu kehormatan Direktur Hendrik. Siapa Tuan Wijaya? Terdengar suara kebingungan dari resepsionis. Setiap hari, dia harus menyambut terlalu banyak orang, jadi dia merasa kebingungan untuk sesaat. Bagaimanapun juga, dia hanya pernah menyambut Valentino sekali, jadi sesaat dia tidak bisa mengingat hal itu. Haha. Chloe tertawa dingin di samping. Chloe hampir saja dibuat terkejut karena mengira kalau identitas Valentino tidak sesederhana yang dia bayangkan. Namun kenyataannya, resepsionis saja tidak tahu ada orang yang bernama Valentino. Apa jangan-jangan Valentino datang untuk melucu? Sedangkan Hawik, dia menunjukkan ekspresi penuh makna karena ingin melihat seberapa lama Valentino akan terus berpura-pura seperti ini. Satpam segera mengingatkannya. Tuan Valentino. Tuan Wijaya. Orang yang berada di seberang sana tertegun sejenak, lalu dia bertanya dengan terkejut. Valentino, astaga. Kamu bilang Tuan Wijaya datang. Benar, Tuan Wijaya sudah datang. Cepat beritahu Direktur Hendrik. Desak Satpam. Baik, baik. Aku akan segera memberitahukannya. Setelah orang di seberang sana menjawab, orang itu langsung segera mematikan walkie-talkie-nya. Hal ini membuat ekspresi Chloe, Hawik, pengawas koordinata dan yang lainnya berubah menjadi menarik. Sementara itu, Hawik tiba-tiba merasa panik ketika melihat ekspresi tenang di wajah Valentino. Apakah hari ini dia lagi-lagi melakukan hal yang bodoh? Hawik menyadari bahwa dia pasti akan melakukan hal-hal yang bodoh setiap kali dia bertemu dengan Valentino. Mungkin karena Hawik terlalu membenci Valentino, makanya setiap kali bertemu dengan Valentino, dia akan kehilangan akal sehatnya dan selalu ingin mencari cara untuk melawan Valentino. Hawik ingin menahan emosinya, tapi dia sama sekali tidak bisa. Begitu bertemu dengan musuh, maka akal sehatnya akan hilang. Jadi, mana mungkin dia bisa memikirkan hal yang lain. Akhirnya, di bawah keadaan dirinya yang kehilangan akal sehat, dia terus-menerus ditindas oleh Valentino. Tuan Valentino, kamu, maaf, apa hubungan Anda dengan Direktur Hendrik? Pertanyaan pengawas koordinata terhenti sejenak, lalu dia melanjutkan dengan hati-hati. Valentino melirik pengawas koordinata sejenak, tapi di hatinya sama sekali tidak muncul perasaan tidak suka. Pengawas koordinata ini bukanlah orang yang baru direkrut, melainkan adalah bawahan yang dibawa sendiri oleh Hendrik, dan hanya dengan itu saja sudah cukup membuktikan kalau Hendrik mengakui kemampuan pengawas koordinata. Dengan kata lain, pengawas koordinata ini bisa dipercaya. Tidak perlu takut, yang kamu lakukan itu tidak salah. Melindungi karyawan memang tanggung jawabmu. Ujar Valentino. Valentino bukanlah anak orang kaya yang semena-mena dan tidak tahu apa-apa. Akan tetapi, perkataan yang diucapkan oleh Valentino ini malah membuat pengawas koordinata semakin merasa takut. Siapa sebenarnya Valentino? Kenapa setelah mendengar perkataan Valentino, seakan menyatakan kalau Valentino yang membuka Maple Rain Real Estate ini? Kalau Hawik. Ujar pengawas koordinata dengan suara kecil. Valentino bilang, tidak ada salahnya melindungi karyawan perusahaan, lalu dia yang sekarang melindungi Hawik, dan hampir memukul Valentino. Apakah juga tidak salah? Oh, Hawik sudah bukan karyawan perusahaan ini lagi, jadi tidak perlu melindunginya. Ujar Valentino sembari melihat Hawik dengan satu tangan di belakang. Perkataan Valentino ini membuat semua orang terkejut. Apa maksud Valentino? Bukankah Hawik tadi masih bekerja di Maple Rain Real Estate? Bagaimana mungkin perkataan Valentino yang tidak masuk akal seperti ini bisa langsung menentukan nasib Hawik? Valentino, jangan menganggap dirimu begitu penting. Teriak Hawik dengan marah. Meskipun kamu benar-benar dekat dengan Direktur Hendrik, aku adalah karyawan perusahaan ini. Jadi, Direktur Hendrik tidak mungkin akan memecatku karena masalah pribadi antara aku dan kamu. Apakah kamu tidak tahu seberapa hebat kemampuan bekerjaku? Keuntungan yang aku bawa untuk perusahaan, 10 kali lipat jauh di atas uang yang kamu hasilkan. Terlebih lagi, aku sudah menandatangani kontrak kerja, siapa kamu sampai berani menyuruh aku pergi dari perusahaan ini? Setelah menyelesaikan perkataannya, Hawik tertawa keras. Hanya dengan mengandalkan kemampuan kerjanya, Hawik yakin kalau Maple Rain Real Estate tidak akan rela memecatnya. Kamu mungkin memang memiliki kemampuan, tapi karakter manusia jauh lebih penting dibandingkan kemampuan. Untuk masalah karakter, sudah jelas kalau kamu tidak memilikinya. Ujar Valentino. Hah? Hal itu sama sekali tidak ada gunanya, karena besok aku akan tetap bekerja di Maple Rain Real Estate seperti biasa. Jawab Hawik sembari tersenyum dingin. Maaf, besok kamu tidak usah masuk kerja lagi. Tiba-tiba, sebuah suara berat dari seorang pria separuh baya terdengar dari belakang. Semua orang tertegun dan segera menoleh ke belakang. Hanya terlihat Hendrik yang sedang berjalan terburu-buru bersama dengan 2 orang pengawal yang memakai baju hitam. Ternyata perkataan tadi adalah perkataan yang diucapkan oleh Hendrik. Direktur Hendrik. Semua orang memberi salam kepada Hendrik, kecuali Valentino. Bahkan Chloe juga mengikuti Hawik menundukkan kepalanya karena Chloe tidak berani berbuat macam-macam di hadapan Hendrik si orang yang berkuasa ini. Hendrik tidak menghiraukan orang di sekitar dan langsung menyapa hormat kepada Valentino. Tuan Wijaya. Valentino hanya menganggukkan kepalanya,
seolah-olah memang sudah seharusnya Hendrik menghormatinya dan kenyataannya memang seperti itu. Hendrik seperti sudah terbiasa, sama sekali tidak merasa tidak puas dengan sikap Valentino. Direktur Hendrik, apa maksud perkataan Anda tadi? Ekspresi di wajah Hawik berubah dan suaranya sedikit bergetar. Maksudnya sesuai dengan kalimatku tadi, besok kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Ujar Hendrik sembari melambaikan tangannya. Pada awalnya, dengan statusnya seperti ini, Hendrik tidak akan basa-basi dengan Hawik. Tapi masalah ini menyangkut dengan Valentino, jadi Hendrik harus menunjukkan keputusannya secara langsung. Apa? Semua orang tercengang. Sebagai direktur eksekutif Maple Rain Real Estate, perkataan yang Hendrik katakan tidak bisa dianggap enteng. Bahkan bisa dikatakan perkataan Hendrik sudah sama seperti dekret kekaisaran kalau Valentino tidak ada. Di Maple Rain Real Estate, Hendrik adalah orang yang mempunyai kedudukan tertinggi. Lalu sekarang, Hendrik telah mengatakan secara langsung kalau Hawik tidak perlu datang bekerja lagi. Bukankah itu sama saja menyatakan kalau Hawik telah dipecat? Direktur Hendrik, aku tidak mengerti kenapa perusahaan bisa memecatku. Ujar Hawik dengan keras setelah tercengang. Hendrik melihat Valentino, lalu menjawab dengan sikapnya yang dominan dan tanpa menatap Hawik. Tidak ada alasan. Hawik dan Chloe tercengang, sikap Hendrik yang mantap ini sudah menyatakan bahwa dia bukan sedang bercanda. Akan tetapi, bagaimana mungkin Hawik mau kehilangan pekerjaan ini? Alasan Hawik bertindak arogan karena dia merupakan karyawan dari Maple Rain Real Estate. Pada saat berada di luar, begitu orang mendengar bahwa Hawik adalah pegawai Maple Rain Real Estate, maka mereka akan menghormatinya. Sekarang Hawik sudah dipecat dari Maple Rain Real Estate, kehidupan Hawik ke depannya pasti akan sulit. Tidak. Direktur Hendrik, Anda tidak bisa memecatku. Aku masih memiliki kontrak dengan perusahaan. Kalian tidak bisa memutuskan kontrak secara sepihak. Hingga saat ini, Hawik masih ingin menggunakan kontrak untuk mengancam Hendrik. Bab 96 Cara Keluarga Wijaya. Kita hanya bisa bilang Hawik itu terlalu naif. Hendrik mengangguk. Kita bisa membayar uang penaltinya. Setelah mendengar ini, Hawik pun bisa menerima hal ini. Bagaimanapun juga, uang penalti Maple Rain Real Estate cukup besar. Setidaknya pasti mencapai 2 miliar, kan? Tiba-tiba, Hendrik berkata. Tapi, setauku ketika jam kerja, kamu sering keluar bersenang-senang dengan alasan pembelian untuk kantor. Kamu juga pernah merusak mobil perusahaan. Apa itu benar? Kamu tidak perlu menjelaskan. Kalau aku berani mengatakannya, maka aku sudah punya bukti. Perusahaan dengan tegas menetapkan bahwa pegawai yang melanggar lebih 3 kali, maka boleh dipecat. Jadi, sepertinya kami tidak bisa membayarmu uang penalti itu. Hawik yang mendengar kata-kata Hendrik merasa seperti langsung terjatuh dalam gua es yang dalam dan sekujur tubuhnya gemetar. Awalnya dia pikir bisa mendapat sedikit uang penalti dari Maple Rain Real Estate, tapi sekarang jangankan uang penalti, dia bahkan tidak mendapatkan gaji sedikit pun. Hanya saja, Hawik tidak mengerti kenapa Hendrik tidak mengatakan hal ini sebelumnya. Namun, Hendrik tidak mungkin menjelaskan padanya bahwa dulu dia mengira Hawik adalah teman Valentino, jadi dia menutup mata akan semua masalah. Karena saat Hawik berkencan dengan Chloe selama jam kerja, Valentino dan Angel juga ada bersama mereka. Jadi, mana mungkin Hendrik mempersulit Hawik? Namun, sekarang kondisinya berbeda. Sekarang Hawik dan Chloe telah menunjukkan wajah mereka yang sesungguhnya dan Valentino tidak lagi menganggap mereka sebagai teman. Kalau begitu, Hendrik tentu saja tidak akan sungkan lagi pada mereka. Hendrik memperhitungkan semuanya dan tidak membiarkan Hawik basa-basi. Hawik terdiam, menatap Valentino dengan penuh kebencian, lalu angkat kaki dari sana sambil membawa Chloe yang masih seperti orang linglung. Valentino, apa kamu yang melakukannya? Ini semua pasti ulahmu, kan? Chloe menatap Valentino dengan marah. Benar, aku hanya ingin membecatnya. Valentino langsung mengakuinya sambil tersenyum santai. Kamu? Chloe tertegun sejenak, kemudian menunjuk Valentino dengan lebih marah. Dasar tidak tahu malu. Dasar bajingan. Valentino menyahut dengan jijik. Apa yang kulakukan ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan perbuatan kalian. Setelah selesai berbicara, Valentino langsung melangkah pergi menuju gedung perusahaan. Hendrik, pengawas koordinata dan penjaga keamanan Maple Rain Real Estate segera mengikutinya. Mereka langsung pergi bahkan tanpa memandang Hawik. Hawik dan Chloe menyaksikan kepergian Valentino yang diikuti oleh lusinan orang itu. Hati mereka dipenuhi perasaan campur aduk. Valentino sangat kuat dan misterius. Dia punya status yang sangat kuat. Hawik yang benar-benar terpukul bergumam pada dirinya sendiri. Hawik tidak bodoh, tapi setiap menghadapi Valentino, dia selalu terbawa amarah sampai kehilangan akal sehat. Sekarang setelah dia berpikir dengan tenang, setiap kali dia berhadapan dengan Valentino, sepertinya dia selalu ditekan oleh Valentino dan menjadi pihak yang dirugikan. Waktu itu, dia pikir Valentino hanya beruntung. Namun, kalau dipikir lagi, sepertinya tidak sesederhana itu. Melainkan, pria itu memang mempunyai latar belakang yang misterius dan kuat, jadi semua hal dapat dia lakukan dengan sangat mudah. Mungkin dari awal memang tidak seharusnya kita memandang rendah Valentino, dan kita seharusnya tidak bersikap seperti itu di depan Angel. Chloe juga terdiam, jantungnya bergemuruh seperti ombak. Setelah beberapa kali berhubungan dengan Valentino, dia akhirnya mengerti identitas Valentino tidak sesederhana yang mereka kira. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun.
Bahkan meski hanya memperhitungkan apa yang mereka lakukan pada Angel, Valentino pasti tidak akan pernah memaafkan mereka. Sudah bagus Valentino tidak mempersulit mereka. Di lantai teratas kantor Maple Rain Real Estate, Valentino berdiri di depan jendela yang begitu besar sampai menyentuh batas lantai sambil menatap pemandangan di sekitarnya, seperti seorang kaisar yang sedang memandang negaranya sendiri. Meskipun saat ini kota Neo belum benar-benar menjadi miliknya, Valentino tahu bahwa tujuannya tidak jauh lagi. Tuan Muda Valentino, sekarang zona pengembangan kota Arteria sudah sepenuhnya dimulai, berbagai departemen juga sedang meningkatkan konstruksi. Semua sumber daya manusia yang bisa dikerahkan sudah ada di tempatnya masing-masing. Tapi karena proyek ini sangat besar, setidaknya butuh waktu setahun untuk menyelesaikan pembangunan sampai benar-benar selesai. Hendrik melaporkan situasi terkini perusahaan pada Valentino, sekaligus membicarakan situasi zona pengembangan kota Arteria. Valentino mengangguk kecil. Bagaimanapun juga, membangun kota baru tidaklah semudah itu. Waktu 1 tahun sepertinya juga hanya Maple Rain Real Estate yang bisa melakukannya. Jika proyek ini dilakukan oleh perusahaan real estate lain, mungkin 5 tahun juga tidak akan selesai. Buat saja model keseluruhan dulu, baru mulai konstruksi selanjutnya. Jawab Valentino dengan santai. Ya, Tuan Muda Valentino, aku juga berpikir seperti itu. Jawab Hendrik dengan hormat. Valentino merenung sejenak, kemudian bertanya. Apa yang kuminta kamu siapkan semuanya sudah siap? Hendrik tertegun sejenak ketika mendengar pertanyaan itu. Dia terlihat canggung, mulutnya sedikit bergerak, tapi dia tidak berani menjawab. Tuan Muda Valentino, sesuai permintaanmu, semuanya sudah siap, tapi... Hendrik berhenti sejenak, Valentino pun menoleh dengan bingung. Katakan saja, ujar Valentino dengan suara dalam. Valentino tidak mengizinkan ada kesalahan apapun dalam acara ulang tahun Angel besok. Namun, kalau melihat ekspresi Hendrik sekarang, sepertinya ada masalah. Hadiah pertunangan 2 triliun itu tersangkut di izin keluarga. Jawab Hendrik tidak berdaya. Tersangkut? Apa maksudmu? Valentino tercengang sejenak. Pihak keluarga berpikir bahwa untuk hal yang mengikat Tuan Muda Valentino seumur hidup tidak boleh main-main, semua harus melalui tinjauan keluarga. Bisik Hendrik. Keluarganya memang tidak tahu perasaan Valentino terhadap Angel, tapi Hendrik melihat semuanya. Dia mengerti betapa marahnya Valentino dengan keputusan keluarga itu. Benar saja, Valentino langsung masam ketika mendengar kata-kata itu. Untuk masalah lain, Valentino bisa berkompromi dengan keluarga. Namun, untuk urusan Angel, dia tidak ingin keluarganya campur tangan sedikit pun. Dia berhak memilih siapa yang dia suka. Jika keluarganya bersikap seperti ini, maka hanya akan membuat Valentino semakin kesal. Ambil saja uang perusahaan. Tarik uang 2 triliun sekarang juga. Sahut Valentino dengan santai. Tuan Muda Valentino, tidak bisa pakai cara itu juga. Sekarang, pihak keluarga mengharuskan semua transaksi memakai nota dan membuat permohonan pembayaran. Kami baru bisa mencairkan dananya hanya setelah disetujui atasan. Hendrik juga terlihat kesulitan. Valentino mendengus dingin saat mendengar penjelasan itu. Keluarganya sedang menghambat perekonomian dirinya. Akan tetapi, Valentino tidak terlalu marah. Hal-hal ini memang sudah diperkirakannya dari awal. Dulu keluarganya tidak peduli dan membuangnya. Kemudian, mereka memberi kompensasi pada Valentino untuk menebus kesalahan saat mereka mengusirnya dari keluarga Wijaya, sekaligus menariknya supaya bersedia kembali ke keluarga Wijaya. Sekarang Valentino sudah kembali ke keluarga Wijaya, jadi mereka merasa bahwa mereka telah memberikan kompensasi yang cukup kepada Valentino dan perlahan-lahan mulai menekan hak-hak Valentino. Valentino tidak terkejut, bahkan sudah sangat siap dari awal. Kalau tidak, dulu dia tidak akan membiarkan Hendrik diam-diam mendirikan bisnisnya sendiri di kota Neo. Bab 97 Valentino menghilang. Artinya, meski sekarang Valentino benar-benar terpisah dari keluarga Wijaya, bisnis itu akan tetap menjadi milik pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya ini berusaha membuatku mundur dan sadar akan posisiku, ya. Cibir Valentino. Karena keluarga Wijaya bersikeras melakukan hal ini, maka Valentino tidak akan memperjuangkan apapun. Valentino akan membuat mereka menyaksikan bahwa dirinya bisa sukses meski ditekan sebegitu kerasnya oleh keluarga Wijaya. Awalnya kupikir setelah besok aku memberitahu semuanya pada Angel, aku tidak perlu menyembunyikan apapun darinya, termasuk tentang fakta bahwa aku adalah anak dari keluarga Wijaya. Selama aku bisa mengeluarkan mahar uang 2 triliun itu, perlahan-lahan dia pasti akan mempercayainya. Valentino melihat ke kejauhan dengan tangan di belakang punggungnya, lalu berkata sambil menghela napas. Tapi, ada baiknya kalau begini. Besok, aku hanya akan menemaninya merayakan ulang tahun pernikahan kami. Seperti ini memang sangat bagus. Dia tidak ingin hubungannya dengan Angel tercampur dengan banyak hal lain. Keesokan harinya, tanggal ke-8. Banyak orang di kota Neo telah menunggu datangnya hari ini untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya hari ini datang juga. Seluruh kota Neo sangat ramai. Bagi orang-orang kaya di kota Neo, hari ini pemuda kaya misterius yang telah memesan Hotel Four Seasons akan menunjukkan identitas aslinya. Sedangkan bagi keluarga Kusuma, hadiah pertunangan dari keluarga Wijaya Kota Miracle juga akan dikirimkan kembali ke keluarga Kusuma dan Tuan Muda Valentino akan datang untuk memilih gadis-gadis keluarga Kusuma. Banyak orang yang menantikan, menunggu dan merasa gelisah, seakan mereka sedang menyambut seseorang yang penting. Waktu perjamuan sudah ditetapkan, yaitu pukul 8 malam.
Tidak ada yang tahu kenapa dipilih di jam itu. Mereka hanya tahu bahwa sejak kemarin, Hotel Four Seasons sudah dihiasi lentera dengan meriah. Kenapa membuat tempat ini menjadi meriah? Seluruh bagian Hotel Four Seasons, dari atas sampai bawah, diselimuti kain panjang dan bunga berwarna merah. Semua orang melihat sekeliling mereka yang penuh dengan warna merah dan merasa senang. Hanya kurang dipasang kata selamat saja, sisanya sudah didekorasi sama persis seperti pesta pernikahan. Banyak orang yang tercengang. Apa yang akan dilakukan pemuda kaya misterius itu? Apa dia benar-benar akan mengadakan pesta pernikahan? Keluarga Kusuma yakin bahwa semua ini pasti disiapkan oleh Tuan Muda Valentino. Mereka hanya menunggu kedatangan pria itu dengan membawa mahar. Untuk sesaat, semua orang di kota Neo berspekulasi, sedangkan keluarga Kusuma sangat bersemangat. Berbeda dengan kondisi di rumah Angel, saat ini dia sedang tidak senang hati. Angel sebenarnya ingin menghindari hari ini, tapi Valentino malah menghilang sejak pagi. Pria itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Angel, sebenarnya Valentino itu pergi kemana? Mary juga terlihat kesal. Aku juga tidak tahu. Dia hanya kirim pesan padaku dan memintaku untuk pergi ke acara nanti malam. Katanya dia juga akan datang. Jawab Angel dengan pasrah. Omong kosong. Emosi Mary langsung tersudut. Kalau menurutku, dia takut merasa malu di depan orang lain jadi sengaja bersembunyi. Angel tidak menjawab, hanya merasa sangat sedih. Angel bisa mengerti perasaan Valentino yang ingin bersembunyi karena takut diejek. Namun, kenapa Valentino tidak membawa dirinya pergi bersembunyi dengannya? Memangnya Valentino pikir dia tidak takut diejek? Bisa dibayangkan seberapa malunya Angel di depan orang lain kalau terlihat hanya datang sendirian di hari peringatan pernikahannya ini. Tanpa dipikir, Angel juga sudah tahu seberapa kejam Kiara dan yang lain akan mengejeknya nanti. Angel, kamu harus minta Valentino pulang. Bahkan meski dia ingin melarikan diri, Nyonya Besar sudah memberi perintah mati bahwa semua orang harus datang ke acara hari ini. Ujar David sambil menghela napas. David tahu temperamen Nyonya Besar Kusuma. Kalau Valentino membuatnya tidak senang, dia pasti tidak akan punya masa depan yang baik. Angel terdiam beberapa saat, kemudian menelpon Valentino, tapi yang menyambutnya adalah notifikasi ponsel tidak aktif. Begitu mendengar notifikasi itu, hati Angel terasa putus asa. Valentino, kamu bilang kamu ingin memberiku kejutan besar di hari jadi pernikahan kita. Namun sekarang, kejutan ini benar-benar cukup besar. Aku tidak berharap kamu memberiku hadiah apapun, tapi kenapa kamu tidak ada di sisiku untuk menemaniku? Melihat raut wajah Angel, hati Mary pun melunak. Juga tidak menyalahkan Angel lagi. Seorang pria boleh miskin, tapi dia tidak boleh tidak punya tanggung jawab. Sudahlah. Angel, setelah urusan hari ini selesai, kamu langsung urus perceraian dengan Valentino. Kalian tidak cocok. Kata Mary dengan nada datar. David membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya yang terdengar hanya desahan panjang. Angel tidak menyahut. Dia tidak menolak, juga tidak menyetujuinya. Dalam hati, dia masih sedikit berharap. Valentino pernah bilang, dia tidak akan membohonginya, pria itu juga bilang akan memberinya kejutan. Selama hari ini belum berlalu, Angel bersedia menunggunya. Angel akan menunggu kejutan yang Valentino katakan. Detik demi menit berlalu, Angel masih menunggu Valentino. Namun, seharian ini, tidak ada kabar apapun dari Valentino. Pukul 8 malam, Angel mau tidak mau harus pergi dengan Mary, berkumpul dengan keluarga Kusuma dan bersiap pergi ke Hotel Four Seasons. Di saat yang sama, seluruh orang di kota Neo bergerak. Entah berapa banyak orang super kaya yang mengendarai mobil mewah untuk datang ke perjamuan ini. Semua orang bersemangat datang ke pesta ini, karena ini melambangkan status mereka. Pemuda kaya misterius mengadakan pesta di Hotel Four Seasons. Karena bisa makan gratis, jadi ada juga banyak warga sipil yang datang ke sini. Setelah keluarga Kusuma berkumpul, Kiara dan Robert yang pertama kali menyadari bahwa personil di sisi Angel kurang. Oi, Angel. Mana Valentino? Kok tidak kelihatan? Tanya Robert dengan heran. Bagaimana mungkin Valentino tidak ikut dalam acara seperti ini? Kalau dia tidak ada, semua orang akan kehilangan banyak kesenangan. Lagi pula, di mata semua orang, Valentino itu hanya seperti seorang badut. Di mana ada dia, semua orang bisa senang hati mengolok-oloknya. Angel menjawab. Dia ada urusan, jadi akan menyusul. PV50. Ada urusan. Apa? Valentino itu bukan bos besar, bisa punya urusan apa dia? Kiara tertawa mencemooh. Hari ini gaya pakaiannya seperti orang barat. Dari penampilan, dia memang sangat menawan. Di antara putri-putri keluarga Kusuma, hanya Kiara yang bisa bersanding dengan Angel. Menurutku, Valentino pasti bersembunyi dan tidak berani datang karena takut dipermalukan. Benar, kan? Valentino ini masih tahu malu rupanya. Ada orang yang wajahnya tebal sekali, benar-benar tidak tahu malu dan berani-beraninya datang ke acara ini. Apa mereka tidak takut mempermalukan diri sendiri? Para gadis keluarga Kusuma pun mulai menyindir. Rasa superioritas mereka berasal dari dalam lubuk hati karena akan segera bertemu dengan Tuan Muda Valentino. Rasanya seperti seorang selir yang akan dipersunting oleh anggota kerajaan. Nyonya Besar Kusuma tidak menghentikan gadis-gadis itu. Dia malah menatap Angel sekeluarga dengan raut muram sambil bertanya. Valentino menganggap kata-kataku kemarin sebagai angin lalu. Mary langsung buru-buru menjelaskan. Tidak. Bu, Valentino pasti akan datang. Dia memang agak terlambat.
Nyonya Besar Kusuma mendengus dingin, merasa dibantah. Kalau begitu, aku akan lihat apa Valentino benar-benar datang atau tidak. Apa dia benar-benar menganggap kata-kataku itu sebagai angin lalu atau tidak. Semua orang berhenti berbicara dan masuk ke dalam Hotel Four Seasons. Bab 98 banyak mobil mewah, orang kaya berkumpul. Pada saat ini, di depan Hotel Four Seasons telah dipenuhi dengan mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan BMW dan Audi pun tampak seperti kelas rendah di sini. Mobil-mobil mewah yang terparkir di sana diantaranya adalah Mercedes-Benz Grand D yang harganya miliaran, Toyota, Land Rover, Range Rover dan sebagainya. Bahkan ada juga Bentley dan Rolls-Royce seharga miliaran yang melambangkan status bangsawan. Harus diakui bahwa meskipun kota Neo tidak besar, tetap ada banyak orang kaya di sini. Luas tempat parkir terbuka di depan Hotel Four Seasons sangatlah besar. Namun, area yang begitu luas telah dipenuhi dengan mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya. Mobil-mobil itu bahkan juga diparkir di sepanjang jalan di depan hotel hingga jarak yang sangat jauh dan tidak bisa dilihat ujungnya. Perjamuan macam apa ini? Adegan ini benar-benar terlihat seperti pameran mobil mewah. Tidak, ini bukan hanya sekadar pameran mobil mewah. Dalam pameran mobil mewah manapun di dunia, tidak mungkin ada begitu banyak mobil bermerek seperti yang ada di sini. Siapapun yang melihatnya pasti akan berseru. Adegan seperti itu juga menunjukkan kekuatan tuan muda kaya yang misterius itu. Pemuda itu tidak pernah menunjukkan wajahnya, tapi satu kalimatnya dapat menggemparkan kota Neo. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin orang biasa bisa melakukan hal seperti ini? Saat ini, pintu masuk Hotel Four Seasons juga dipenuhi dengan orang-orang. Dari pintu masuk hotel, ada banyak meja, kursi dan bangku yang berjajar di sisi kiri dan kanan. Sampai saat ini, barulah semua orang tahu bahwa tuan muda kaya misterius itu benar-benar tidak bercanda bahwa dia ingin mengundang seluruh warga kota. Hanya orang-orang yang berstatus boleh memasuki hotel. Sementara orang-orang biasa yang tidak bisa duduk di dalam hotel, bisa duduk di luar hotel. Intinya, semua orang yang hadir hari ini punya tempat duduk. Tindakan mengerikan macam apa ini? Bahkan orang terkaya di kota Neo pun tidak bisa melakukan hal seperti ini, apalagi benar-benar mengadakannya. Mulai dari reservasi seluruh Hotel Four Seasons, sampai perjamuan skala besar seperti ini. Bisa dibayangkan seberapa besar nominal yang harus dikeluarkan untuk semua ini. Apalagi perjamuan hari ini tidak menerima uang karena semuanya gratis. Sebelumnya, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kota Neo pun diam-diam diselimuti oleh langit malam. Namun, tidak ada yang melihat sedikit pun kegelapan di Hotel Four Seasons. Dalam jarak 10 km, semua lampu menyala terang seperti siang hari. Hotel ini dihiasi dengan lampu warna-warni dan orang-orang yang datang ke sini juga berseri-seri. Semua orang yang datang ke sini dibagi ke lantai yang berbeda-beda, mulai dari lantai pertama hotel hingga ke atas. Pembagian itu dilakukan berdasarkan status mereka, semakin tinggi mereka naik, semakin tinggi pula status mereka. Puluhan gadis cantik berpenampilan cantik dan seksi menyambut para tamu di depan pintu. Mereka semua mengenakan kebaya yang roknya hampir terbelah hingga ke pinggang. Sepasang demi sepasang kaki panjang mereka yang mulus membuat orang-orang terpesona. Bahkan orang-orang keluarga Kusuma yang telah sering melihat wanita cantik, juga terpesona oleh pemandangan di depan mereka saat ini. Kehidupan ini baru kehidupan mewah yang berkelas tinggi. Kekuatan keluarga Kusuma di kota Neo cukup kuat, tetapi di depan Hotel Four Seasons malam ini, mereka tidak bisa tidak merasa malu. Setiap orang kaya pasti akan merasa minder melihat kemewahan ini. Banyak orang tidak bisa tidak berpikir, betapa kayanya orang yang mengadakan perjamuan ini. Orang itu benar-benar seperti seorang raja. Hei, bukankah itu Direktur Wiz dari grup Kingston? Lalu, itu adalah Direktur Mario dari keluarga Laki. Itu Direktur Ivan. Gila, semua tokoh besar hadir di sini. Ketika melihat wajah orang-orang yang dikenali, banyak orang langsung merasa terkejut. Para pengusaha sukses ini adalah tokoh populer di kota Neo. Mereka bahkan harus menghadiri acara televisi biasanya. Namun sekarang, mereka semua muncul di sini dan tampak sangat senang. Orang-orang merasa semakin ketakutan ketika melihat adegan ini. Mereka yang tadinya masih tidak menganggap serius perjamuan ini, saat ini mulai berpikir bahwa perjamuan hari ini mungkin tidaklah sederhana. Karena tuan muda kaya yang misterius itu melakukan hal sebesar ini, pasti bukan untuk mengundang semua orang makan secara gratis ataupun beramal. Dia pasti punya tujuannya sendiri. Ketika berpikir seperti ini, banyak orang mulai menantikannya. Mereka benar-benar ingin melihat seperti apa rupa tuan muda kaya misterius itu. Angel terus melihat ke sekeliling dan ke belakang. Namun, dia masih tidak menemukan sosok Valentino. Valentino menyuruhnya untuk datang duluan dan bilang akan datang ke sini, tapi kenapa masih belum datang juga? Angel mulai merasa sedikit gelisah. Tapi dia percaya bahwa Valentino tidak akan berbohong padanya, jadi dia sedikit ragu. Nyonya Besar Kusuma membawa semua orang dari keluarga Kusuma berjalan masuk ke dalam hotel. Mereka berpikir bahwa sebagai keluarga Kusuma, mereka seharusnya memenuhi syarat untuk duduk di dalam hotel. Bukankah itu orang-orang dari keluarga Kusuma? Kenapa mereka juga datang ke sini? Bukankah ini perjamuan untuk warga seluruh kota? Mereka tentu saja bisa datang kalau mereka mau. Angel masih merupakan yang paling cantik di antara gadis-gadis keluarga Kusuma. Lihat, meskipun Kiara juga lumayan cantik, dia tampak seperti seorang pembantu kalau dibandingkan dengan Angel. Omong-omong tentang Angel,
Aku tiba-tiba teringat kejadian 3 tahun lalu. Biar aku mengingatnya sebentar. Sepertinya kejadian itu benar di hari ini. Apa yang terjadi hari ini? Ada apa dengan 3 tahun lalu? Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Apakah kamu lupa? 3 tahun lalu, Angel dan Valentino. Semua orang berdiskusi sambil menjaga suara mereka tetap rendah dan terkadang juga menunjuk ke arah Angel. Angel menundukkan kepalanya, entah kenapa matanya mulai memerah. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti tidak akan melepaskannya. Kebetulan hari ini adalah hari yang sama dengan ulang tahun pernikahannya yang ketiga. Jadi, ketika dirinya hadir di sini, semua orang tentu saja akan mengingat lelucon 3 tahun lalu yang menggemparkan kota Neo. Nyonya Besar Kusuma dan semua orang dari keluarga Kusuma juga terlihat sedikit masam. Meskipun mereka sudah menyiapkan mental untuk menerima ejekan dari orang-orang, mereka juga merasa sedikit kesal saat ini. Akan tetapi, mereka tidak marah pada ejekan orang-orang itu, melainkan marah pada Angel karena telah mempermalukan mereka. Oleh sebab itu, entah sejak kapan, semua orang dari keluarga Kusuma mulai menjaga jarak dari keluarga Angel sekitar beberapa meter jauhnya. Keluarga Angel sepenuhnya dikucilkan, seolah-olah mereka bertiga tidak diakui oleh keluarga Kusuma. Dengan begitu, suara-suara ejekan di sekitar mereka terdengar semakin keras. Aku benar-benar heran kenapa kamu harus hadir di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Bahkan kami juga harus ikut ditertawakan, sungguh memalukan keluarga Kusuma. Cibir Kiara. Kamu pikir aku ingin datang ke sini? Angel tidak bisa menahan diri untuk menjawabnya. Dia tahu bahwa dia tidak pantas untuk berkata seperti itu di tempat ini, tapi dia merasa sangat kesal. Dia sudah dicek oleh orang lain dan sekarang keluarga Kusuma juga mulai menyindirnya. Angel benar-benar merasa sangat sedih. Tapi, kamu tetap memilih untuk datang ke sini, bukan? Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan ditertawakan. Apa kamu mengerti? Tanpa kamu, kami pasti akan menerima pelayanan sebagai tamu VIP tingkat atas. Kata Robert dengan nada menghina. Wajahnya Nyonya Besar Kusuma juga tampak dingin. Valentino bahkan belum tiba di sini sampai sekarang. Tampak jelas bahwa pria itu tidak menghargainya sebagai nyonya besar keluarganya. Oleh karena itu, Nyonya Besar Kusuma juga ikut membenci keluarga Angel.